Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini di Taiwan tanggal 3 April 2024. Tadi pagi terjadi gempa 7,4 skala Richter. Kami secara manusia, saya secara pribadi turut mengucapkan turut sepenanggungan dan berduka atas korban-korban yang berjatuhan yang ada di Taiwan. Mereka juga menjadi bagian kehidupan kita. Bahkan gempa tersebut bisa dirasakan sampai ke Jepang dan sekitar. Dan juga ada gelombang tsunami. Dari hal ini mengisyaratkan kepada kita betapa rentannya kehidupan manusia di bumi. Manusia sekalipun memiliki kekuatan, kehebatan, ketenaran, bahkan menjadi orang yang terkemuka seperti seorang raja, presiden, seorang yang kaya raya. Tetapi ketika diperhadapkan dengan gempa, manusia itu sungguh tidak ada apa-apanya. Bahkan Alkitab itu menulis bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah. Kalau kita ada di posisi yang hebat, kita kuat, kita menjadi terkenal, jangan lupa diri. Kita itu manusia, hanya seonggak daging. Kalau Tuhan mencabut nyawa kita, apapun yang telah kita upayakan tidak ada artinya. Dari gempa yang terjadi ini mengingatkan kita untuk kita berpaling untuk mencari Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya yang bisa menemani kita, yang bisa mendampingi kita ketika kita menutup mata. Biar ketika kita menutup mata, wajah kita, wajah batinia kita, Tuhan pandang kita menjadi pribadi yang layak. Jangan sampai Tuhan memandang kita sebagai pribadi yang hina. Ini celaka Bapak Ibu. Tidak akan kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Selagi hari ini jantung kita masih berdetak, nadi kita masih berdendut, mari kita mencari Tuhan. Mari kita tinggalkan segala dosa dan kejahatan. Mari kita berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dibanding hari kemarin. Kalau gempa ini mengisyaratkan kedahsyatan Tuhan yang begitu luar biasa, apalagi nanti murka Tuhan. Bapak Ibu, Dia Allah yang penuh kasih, Dia Allah yang murah hati, Dia Allah yang mengampuni, Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Tetapi ingat di sisi lain, Dia Allah yang murka. Kalau sampai Tuhan murka, Bapak Ibu, betapa dahsyatnya amarah Tuhan itu. Sebelum Tuhan murka terhadap kita, kita mau berubah dan bertobat untuk menjadi pribadi yang baik. Jangan melukai orang lain, jangan menyakiti orang lain. Kalau saat ini engkau merasa hebat, engkau merasa berkuasa, bahkan engkau bukan siapa-siapa, engkau itu seperti cacing Yakub. Kalau kita menyadari kita bukan siapa-siapa dan kita ada hari ini karena Tuhan, oleh sebab itu sudah selayaknya kita belajar untuk memanusiakan manusia. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatanmu. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan kita berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Aku rajin beribadah Tuhan. Aku selalu melakukan apa yang kau kehendaki. Bohong. Kalau engkau tidak bisa memanusiakan manusia, engkau tidak memperlakukan manusia sebagaimana mestinya, engkau berdusta.
Dan Tuhan tahu akan hal ini. Kita bisa menyimpan kemunafikan kita dengan lihai. Apalagi kita seorang yang cakap, punya pendidikan yang tinggi. Tetapi lihat Tuhan yang memiliki hati kita. Mari kita rendahkan diri Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Aku tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Bimbing dan tuntun aku sampai ke rumah Bapa. Gempa yang terjadi di Taiwan hari ini mengisyaratkan kepada kita, manusia itu begitu rapuh, begitu rentan. Oleh sebab itu, kita harus berlindung kepada tangan Tuhan yang kuat, yang hanya bisa melindungi kita, bukan dari mara bahaya yang bisa mengancam kita seperti gempa bumi. Belum lagi nanti terjadi perang dunia ketiga, kita tidak bisa menghindarkan diri dari nuklir, tetapi kita mau berlindung kepada tangan Tuhan yang kuat. Yang bukan hanya masalah gempa bumi, tsunami, bom, tetapi kita dihindarkan Tuhan dari segala malapetaka, yaitu api kekal atau api neraka. Oleh sebab itu, kita mau berubah dan bertobat selagi ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Carilah Tuhan selagi Tuhan berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama Dia berkenan untuk ketemu dengan kita. Jangan kita tidak mencari Tuhan, karena setiap hari kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Biarlah kesempatan hari ini saya mengajak kita, mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Taiwan. Dan saya pribadi mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya berbagai korban yang terjadi di daerah Taiwan, yang saat ini masih dilakukan evakuasi kepada korban-korban yang mungkin masih terjebak di dalam gedung-gedung yang miring, yang mau rubuh, dan berbagai hal lainnya. Mari kita berdoa, persiapkan hidup kita untuk menjadi pribadi yang baik. Jadilah manusia yang bermartabat, sehingga kita menjadi murid-murid Tuhan yang layak disebut sebagai anak Allah. Salam kasih, salam hormat dari saya, Pendeta Theophilus Kasanjuhadi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.